Halo semuanya, di sini saya akan berbagi resep cara membuat bistik daging sapi. Rasanya enak, mudah, bumbunya benar-benar meresap, dagingnya pun menjadi empuk. Simak terus videonya. Pertama-tama di sini saya menyiapkan setengah kilogram daging sapi. Daging sapinya sudah saya potong-potong berukuran seperti ini, atau bisa disesuaikan dengan selera untuk potongannya. Kemudian saya haluskan 4 siung bawang putih, 10 siung bawang merah, 2 butir kemiri yang sudah disangrai, setengah sendok teh merica butir, kemudian ada pala bubuk, cengkeh bubuk, dan kapulaga bubuk sebanyak setengah sendok teh ya semuanya. Selanjutnya ditumbuk atau dihaluskan. Di sini saya menggunakan ulekan saja menghaluskannya, boleh menggunakan blender ya. Jika sudah halus seperti ini, haluskan juga 1 ruas jahe dan juga 1 ruas lengkuas, kira-kira 3 cm. Nah, semuanya sudah saya haluskan. Kemudian sisihkan terlebih dahulu bumbu yang sudah saya haluskan. Lanjut siapkan 1 tangkai serai atau 1 batang serai digeprek. Kemudian siapkan juga 2 lembar daun salam dan 3 tomat kecil atau sedang. Nah, tomatnya diiris-iris terlebih dahulu ya. Iris semua tomatnya. Nah, ini bumbunya sudah siap. Selanjutnya tinggal ditumis saja. Siapkan wajan, beri minyak secukupnya untuk menumis, tunggu sampai minyak panas. Setelah minyak panas, masukkan terlebih dahulu bumbu yang sudah dihaluskan. Diaduk-aduk ya ditumisnya agar tidak menjadi gosong. Kemudian tambahkan batang serai, tambahkan daun salam, kemudian tumis sampai menjadi matang atau tercium aroma harum. Nah, jika bumbunya sudah matang seperti ini, langsung masukkan potongan tomat yang sudah diiris. Kemudian aduk-aduk sampai tomatnya menjadi sedikit layu. Kalau tomatnya sudah menjadi layu seperti ini, tinggal dimasukkan potongan daging sapinya ke dalam wajan. Kemudian aduk-aduk sampai bumbunya tercampur ke dalam daging sapinya. Aduk-aduk terus ya. Nah, jika bumbunya sudah tercampur, tambahkan air sebanyak 500 ml. Kemudian aduk-aduk agar bumbunya tercampur. Setelah itu diamkan kurang lebih selama 45 menit sampai dengan 1 jam sampai dagingnya menjadi empuk. Menggunakan penutup panci ya. Nah, ini hasil yang sudah saya rebus selama 45 menit. Kemudian dilihat ini airnya sudah sedikit menyusut dan dagingnya pun sudah menjadi empuk. Kemudian tahap selanjutnya masukkan setengah butir gula merah atau 1 sendok makan gula merah, 200 ml santan ya, ini air santan. Lanjut masukkan kecap kental manis. Di sini saya menambahkannya kurang lebih sebanyak 5 sendok makan. Kemudian tambahkan 2 sendok teh kaldu bubuk.
Dan tambahkan juga setengah sendok teh lada bubuk. Cukup setengah sendok saja ya, jangan terlalu banyak. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya menjadi tercampur secara merata. Bumbunya sudah menjadi tercampur seperti ini, kita ungkep kembali, diamkan dan tunggu sampai airnya menjadi menyusut atau bumbunya sudah benar-benar meresap ke dalam daging. Nah, ini sudah saya ungkep selama 40 menit. Inilah hasilnya, bumbunya sudah benar-benar meresap dan dagingnya pun sudah menjadi benar-benar empuk. Bisa diicip atau tes rasanya, jika ada yang kurang boleh untuk ditambahkan. Jika sudah pas, tinggal matikan api kompor, kemudian hidangkan. Inilah hasilnya, bistik daging sapi yang sangat enak, gurih, bumbunya pun benar-benar meresap. Tekstur dari daging sapinya menjadi benar-benar empuk ya. Selanjutnya terakhir tinggal tambahkan bawang goreng saja di atasnya, taburi saja. Ini menjadi bistik daging sapi lebih enak. Silahkan untuk mencobanya, semoga resep ini bermanfaat. Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi resep oseng mercon daging sapi super pedas. Rasanya enak, gurih, dan nikmat. Cara pembuatannya pun sangat mudah sekali. Simak terus videonya, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe dan like serta komen. Pertama-tama siapkan 300 gram daging sapi yang telah dipotong kecil atau bisa ditambahkan dengan tetelan. Kemudian 15 cabai keriting, 4 cabai merah, 25 cabai rawit, 2 sendok teh garam, 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan gula merah yang telah dipotong-potong, 2 sendok makan larutan air asam jawa, 3 bawang putih, 10 bawang merah, 2 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, kemudian 1 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 2 batang serai, nanti digeprek ya. Untuk resepnya nanti akan saya tulis di deskripsi. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu cabainya. Potong-potong terlebih dahulu karena cabainya saya menggunakan ulekan saja agar mendapatkan tekstur yang enak, karena kalau menggunakan blender biasanya kurang ya aromanya. Sisihkan 10 cabai rawit. Selanjutnya tinggal diulek saja cabainya. Nah, tidak usah terlalu halus, yang penting cabainya hancur. Jika sudah seperti ini, kemudian haluskan juga bawang putih beserta bawang merahnya. Karena hasil dari blender biasanya terlalu lembut, makanya saya di sini menguleknya. Nah, ini bawang merah dan bawang putih sudah selesai diulek atau dihaluskan. Selanjutnya siap untuk ditumis. Siapkan wajan, nyalakan api kompor, kemudian masukkan minyak secukupnya untuk menumis. Dikira-kira saja ya minyaknya. Tunggu sampai minyak menjadi panas. Setelah minyak panas, langsung masukkan bumbu yang telah diulek. Kemudian selanjutnya diaduk-aduk. Jangan lupa untuk tambahkan jahe, lengkuas, dan batang serai, daun salam, daun jeruk. Kemudian aduk-aduk sampai menjadi benar-benar matang
dan tercium aroma harum. Pastikan bumbunya matang. Kemudian jika bumbunya sudah matang sempurna dan tercium aroma harum, tinggal masukkan saja potongan daging sapinya. Diaduk-aduk agar bumbunya meresap dan tercampur dengan daging sapinya. Setelah bumbunya diaduk-aduk dan meresap ke dalam daging sapinya, selanjutnya hanya tinggal tambahkan saja air. Tambahkan air sebanyak 300 ml. Kemudian masukkan garam, kaldu bubuk, gula merah. Masukkan juga air larutan asam jawa. Aduk kembali agar semuanya menjadi tercampur dan merata. Setelah diaduk-aduk, tinggal tunggu sampai airnya mendidih atau sedikit matang daging sapinya. Tunggu beberapa saat saja, boleh menggunakan penutup. Nah, setelah mendidih seperti ini dan daging sapinya sudah mulai matang, tinggal masukkan saja cabai rawit. Masukkan cabai rawit yang tadi disisihkan. Selanjutnya diaduk-aduk sebentar. Kemudian setelah itu tinggal tunggu saja sampai airnya menjadi sedikit surut dan dagingnya menjadi benar-benar empuk. Boleh menggunakan penutup ya, agar cepat prosesnya. Nah, setelah airnya menjadi sedikit menyusut seperti ini dan sudah menjadi kental ya bumbunya, dagingnya pun sudah menjadi benar-benar matang dan empuk, hanya tinggal diicip saja rasanya. Jika memang sudah pas, tinggal disajikan saja, kemudian matikan saja api kompornya. Tinggal sajikan oseng mercon daging sapi. Bisa kelihatan bumbunya sangat melimpah dan juga meresap ke dalam daging sapi. Kelihatannya sangat enak dan juga pedas ya, bisa dilihat dari tampilannya. Inilah hasilnya. Semoga resep ini bermanfaat. Silahkan untuk mencobanya. Pertama-tama siapkan terlebih dahulu untuk bahannya. Di sini saya menggunakan 200 gram daging sapi yang telah direbus dan dipotong kecil-kecil. Nanti airnya bisa digunakan untuk kaldu. Kemudian sayurannya di sini saya menggunakan wortel yang telah dipotong-potong dan juga kol yang telah dipotong-potong. Ada 2 tangkai bawang daun yang telah dipotong-potong dan juga seledri yang telah dipotong-potong. Kemudian 2 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh gula pasir, dan 3 siung bawang putih. Inilah bahannya. Pertama-tama haluskan terlebih dahulu bawang putihnya. Setelah bawang putihnya menjadi halus, tinggal tumis terlebih dahulu. Beri sedikit minyak untuk menumisnya. Menggunakan api sedang saja. Kemudian tumis-tumis sampai bawangnya menjadi matang dan tercium aroma harum. Jika bawangnya sudah matang seperti ini, masukkan terlebih dahulu sayur wortelnya. Dimasukkan terlebih dahulu karena sayur wortel teksturnya sedikit keras ya, jadi saya memilihnya untuk menumis sebentar saja, agar nanti hasilnya menjadi empuk dan enak. Setelah sayur wortelnya dirasa cukup,
Masukkan air sebanyak 1 liter, bisa dicampurkan dengan air kaldu bekas rebusan daging sapi. Tinggal tunggu sampai airnya menjadi mendidih. Nah, jika sudah menjadi seperti ini, airnya mendidih, tinggal dimasukkan saja daging sapi yang telah direbus dan dipotong. Dimasukkan saat air mendidih agar dagingnya menjadi tambah empuk. Selanjutnya masukkan sayur kol. Kemudian diaduk sampai sayur kol dan semua bahannya menjadi merata dan terendam oleh air rebusan. Setelah diaduk-aduk, tambahkan bumbunya, garam, kaldu bubuk, merica bubuk. Kemudian tambahkan gula pasir. Aduk kembali semuanya. Dan tunggu sampai menjadi layu sayurannya dan bumbunya meresap ke dalam dagingnya. Nah, jika sudah menjadi layu sayurannya, tinggal masukkan saja bawang daun dan juga seledrinya. Tinggal dimasukkan saja. Kemudian setelah itu diaduk-aduk sampai daun bawang beserta seledri menjadi sedikit layu. Tunggu kira-kira 1-2 menit. Nah, jika sudah seperti ini hasilnya dan rasanya jika sudah pas, tinggal dihidangkan saja sopnya. Matikan api kompor, kemudian hidangkan. Inilah hasilnya. Sop daging sapi yang enak, mudah, dan juga praktis cara membuatnya. Semoga resep ini bermanfaat. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu semua bahannya. Di sini saya menggunakan setengah kilogram daging sapi yang sudah dipotong-potong berukuran rendang. Kemudian selanjutnya untuk bumbunya, ada bumbu yang harus dihaluskan yaitu 8 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 1 ruas jahe, 4 cabai merah, 10 cabai keriting merah, 1 sendok makan gula merah yang sudah dipotong-potong, 4 lembar daun jeruk, 4 lembar daun salam. Jika punya daun kunyit boleh digunakan ya, kebetulan saya tidak punya. Kemudian 3 batang serai, lengkuas secukupnya, 1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh pala bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk sapi, kemudian 2 bungkus santan kara berukuran 75 gram, dan 1 bungkus bumbu rendang instan. Di sini saya menggunakan racik Indofood. Pertama-tama yaitu haluskan cabai merah, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, dan juga jahe. Nah, kemudian bumbunya sudah menjadi halus. Selanjutnya tumis terlebih dulu bumbunya. Tumisnya yang pertama tidak menggunakan minyak ya, menggunakan api sedang saja. Tumis-tumis sampai kandungan airnya tidak ada. Nah, ini sudah tidak ada kandungan airnya. Kemudian selanjutnya di sini saya menambahkan minyak secukupnya saja. Bisa dikira-kira atau disesuaikan dengan selera. Selanjutnya ditumis kembali ya, diaduk-aduk. Jangan lupa untuk menambahkan daun salam. Kemudian tambahkan juga daun jeruk. Di sini saya potong-potong daun jeruknya. Untuk bagian tengahnya atau tulangnya tidak saya gunakan ya.
Kemudian masukkan batang serai dan juga lengkuas. Tinggal diaduk-aduk sampai bumbunya menjadi benar-benar matang. Terus diaduk agar tidak menjadi gosong. Nah, setelah bumbunya menjadi benar-benar matang, saya masukkan potongan daging sapi. Kemudian aduk-aduk sampai daging sapinya menjadi berubah warna. Nah, sampai berubah warna seperti ini ya, bisa kelihatan. Selanjutnya, jika sudah berubah warna, saya menambahkan air sebanyak 1 liter. Kemudian, saya juga menambahkan 1 bungkus pertama santan kara. Pertama-tama masukkan 1 bungkus terlebih dahulu ya. Ikuti saja cara atau step by step-nya. Selanjutnya diaduk-aduk sampai airnya mendidih. Aduk-aduk terus agar santan kara tidak menjadi pecah. Nah, ini sudah mulai mendidih. Untuk airnya, saya diamkan saja sampai airnya setengah menyusut. Nah, ini sudah menjadi setengah menyusut ya untuk airnya. Jika sudah setengah menyusut seperti ini, masukkan garam, kaldu bubuk, kemudian ketumbar bubuk dan pala bubuknya dimasukkan. Masukkan gula merah dan masukkan bumbu racik instan rendang ya. Masukkan semuanya. Nah, kemudian untuk santan kara yang kedua dimasukkannya sekarang. Masukkan 1 bungkus lagi santan karanya. Jadi sudah 2-nya dimasukkan ya. Selanjutnya kemudian aduk-aduk kembali agar santan kara tidak menjadi pecah. Setelah airnya benar-benar mendidih, diamkan sampai menjadi surut. Nah, ini sudah saya diamkan sampai menjadi benar-benar surut ya. Bumbunya sudah benar-benar meresap, dagingnya pun sudah benar-benar empuk. Ini saya masak kurang lebih selama 1,5 jam. Jika sudah seperti ini, hasilnya sudah menjadi empuk, bumbu sudah menjadi benar-benar meresap. Matikan api kompor, kemudian hidangkan. Nah, inilah untuk hasilnya. Olahan rendang dengan bumbu yang melimpah. Dagingnya pun menjadi empuk, bumbunya benar-benar meresap. Jika ingin lebih nikmat, taburi dengan bawang goreng. Semoga resep ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan juga subscribe. Untuk rasanya ini dijamin enak. Terima kasih.